5 anggota tim proyek dengan latar belakang dan keahlian berbeda dihadapkan pada keputusan krusial yang menguji kemampuan mereka mengatasi bias kognitif, perbedaan pendapat, dan tekanan waktu. Baik semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang kita tahu, kita menghadapi kendala yang sangat signifikan dalam proyek ini. Laporan kita menunjukkan kita melampaui anggaran dan waktu yang telah ditentukan, sehingga kita perlu mengambil langkah krusial untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus kita ambil. Kendala teknis yang muncul di luar perkiraan kita, saya dan tim sudah berusaha mencapai. Bukannya kita punya planning B ya? Siapa tahu itu bisa jadi solusi yang hemat biaya dan efisien. Efisiensi biaya memang sangat penting, Susi. Tapi kita harus mengembangkan dampaknya terhadap reputasi perusahaan dan kepuasan daripada konsumen tersebut. Putusan ini bukan hanya soal teknis ataupun anggarannya. Baik, sebentar. Mari kita dengarkan dulu penjabaran dari masing-masing opsi. Sri, bisa tolong jelaskan kendala yang lebih detail apa yang kamu hadapi? Susi, mungkin kamu bisa elaborasi lagi tentang mengenai soal yang opsi B. Jadi intinya ada masalah pada komponen. Nah, memperbaikinya sesuai rencana awal akan memakan waktu dan biaya yang signifikan. Opsi lain yang saya lihat terlalu tinggi resikonya. Tapi opsi yang saya maksud adalah mungkin ini tidak ideal, tapi ini bisa menyelamatkan proyek dari keterpurukan yang lebih jauh. Kompromi pada kualitas itu bisa berdampak pada jangka panjang. Kita harus hati-hati. Apakah kita sudah mempertimbangkan semua resiko untuk plan B? Itu poin yang bagus dia. Susi, apakah kamu sudah melakukan analisis resiko secara komprehensif untuk poin B? Belum terlalu mendalam, tapi secara garis Justru itu masalahnya. Keputusan penting tidak bisa diambil dengan perkiraan yang kasar. Kita butuh data yang solid. Mungkin kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ibu Sri lebih berpengalaman dengan solusi awal ini. Apakah ada kemungkinan kita terjebak dalam status quo di mana kita cenderung mempertahankan pilihan awal meskipun ada alternatif yang lebih baik? Saya hanya berpegang pada apa yang saya yakini paling aman dan teruji. Saya setuju dengan Sri. Kita sudah berinvestasi banyak pada rencana awal. Rasanya sangat disayangkan jika kita tiba-tiba beralih ke opsi yang belum jelas keuntungannya. Ini seperti sangkes velosi, kita terlalu fokus pada investasi yang sudah dikeluarkan daripada melihat potensi kerugian yang ada di depan. Tapi kita juga nggak bisa mengabaikan potensi keuntungan dari opsi B hanya karena kita sudah terlanjur berjalan jauh.
Ini tuh namanya confirmation bias. Yang mencari info yang bisa mendukung keputusan kita dari awal. Oke, kalian semua punya poin yang valid. Tapi kita itu harus menghindari anchoring bias. Kita tidak bisa berpaku pada anggaran dan waktu yang awal. Situasi itu sudah berubah. Bagaimana kalau kita lakukan devil advocate, kita coba telaah semua potensi kekurangan dari rencana awal dan kelebihan dari opsi B, seolah-olah kita berpihak pada orang yang berlawanan dengan preferensi awal kita. Jika kita memilih poin B, resiko terburuk apa yang akan kita hadapi? Lalu bagaimana cara kita memitigasinya? Sri, dari sudut pandang teknis, apakah ada solusi untuk menggabungkan secara hybrid, ataukah kita bisa menggabungkan kedua opsi tersebut, Sri? Oke, baik-baik. Oke, kalau begitu kita sepakat untuk mengambil opsi B yang telah dimodifikasi oleh Sri dan Susi. Baik, setelah kita berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai aspek,
ini saatnya kita untuk mengambil keputusan. Berdasarkan analisis kita, tampaknya opsi B itu memiliki yang sudah dimodifikasi oleh Sri dan Susi, memiliki potensi terbaik dengan segala resiko yang telah kita tadi sampaikan. Baik, sebelumnya apakah ada keberatan signifikan dari kalian semua? Sri, Susi, tolong segera susun rencana implementasi secara detail. Jadilah nanti kamu tolong informasikan kepada semua pihak secara transparansi dan jelas. Widya, tolong untuk bantu dari sisi stakeholder, oke? Baik, saya akan mendukung keputusan ini. Mari kita berharap ini adalah langkah yang tepat. Saya akan pastikan semua informasi tersampaikan dengan baik. Siap, Bu Maudi. Memang ini bukan keputusan yang mudah untuk kita ambil, tapi dengan tantangan yang ada saat ini, kita yakin proyek ini pasti sukses. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri rapat ini, rapat selesai. Behind the scene. Jangan bingung, jangan bimbang. Sama kami sudah pasti bisa ya. Sekarang sang perintas, Aiduril, Raja Sintak Agus Dacu, No Counter Nanda Lemon, idola sesungguhnya, Hayu Maya, seorang amukan. Mana suaranya? Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Terima kasih semuanya. Baik, setelah kita berdiskusi, Insang mata kaji semain seng. Kendala teknis, ya. Intinya ada masalah pada komponen ini. Komponen doang. Coba coba ya. semuanya terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang kita tahu, Ini nggak apa-apa, kulitannya nggak gigit. thank you semua. Terima kasih atas kehadirannya. My vagina.
Oke, baik. Bah, baru ujungnya. Halah. Kalau digoreng. Sri, dari pandangan teknis, apakah ada solusi hybrid untuk menggabungkan kedua opsinya? Dan apakah Intinya, ada masalah pada komponen. Memperbaikinya, nowadays. Saya mungkin. itu poin yang bagus dia. Susi, apakah kamu sudah melakukan analisis resiko secara komprehensif untuk poin B? Belum terlalu mendalam, tapi secara garis besar, ayo. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri rapat ini, rapat selesai. Tepuk tangan. Kata-kata hari ini, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau hatimu kosong, boleh aku isinya. Anjir loh, fuck kata gue. Ikan teri, ikan mujair. Ikan pari, baunya menyengat. Selamat siang, para sahabat. Jalani hari dengan semangat. Cakep gak? Cakep gak? Cakep gak kali ini? Cakep gak? Gak cringe, gak awkward? Cakep ya, cakep ya. Aku minta maaf sekali lagi ya. Jujur, walaupun aku tahu itu bukanlah kesalahan yang besar karena aku orangnya suci, polos, lugu, nggak ngerti apa-apa. Perkataan aku nih seolah-olah kayak doa aja untuk kalian. Aku nggak berniat menghina. Aku cuma kayak merasa ada kepuasan aja dalam menghina orang lain. Tapi aku minta maaf lah ya, walaupun aku tahu nggak salah. Tapi tenang, kalian semua aku maafin. Aku tahu aku nggak salah, aku nggak peduli pun, aku nggak peduli. Pokoknya nggak mungkin lah aku salah kayak itu menghina kalian. Kan aku cuma ngomong apa adanya, kan aku polos gitu ya kan. Tapi aku tetap minta maaf lah ya.